ada pemberangkatan WNI atau calon pekerja migran Indonesia ke Kamboja menggunakan pesawat charter ya Lion Air sebanyak 645 orang. Penanganan para calon pekerja migran Indonesia yang mengalami penipuan yang diberangkatkan ke Kamboja. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, BP2MI telah mendapatkan laporan dari keluarga WNI atau calon PMI bahwa saat itu awalnya terdapat 52 para warga negara Indonesia atau calon pekerja migran Indonesia yang disekap di Kamboja. Kemudian BP2MI melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Phnom Penh terkait penanganan permasalahan warga negara Indonesia atau para calon pekerja migran tersebut. Kemudian setelah dilakukan penanganan oleh Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh dalam hal ini, dan juga Kepolisian Kamboja, telah diselamatkan WNI atau calon PMI terkendala dari lokasi kerja di Provinsi Sihanoukville, Kamboja, di mana data WNI atau PMI atau calon PMI yang diselamatkan terus bertambah. Data per 6 Agustus 2022 semula sejumlah 171 WNI atau calon pekerja migran Indonesia. Nah, saat ini menjadi 241 WNI atau calon pekerja migran Indonesia. Itu data per 18 Agustus 2022. Kemudian setelah dilakukan evakuasi ke KBRI Phnom Penh, saat itu dilakukan pendataan serta asesmen oleh Kementerian Luar Negeri dan juga dilakukan pemeriksaan oleh Barreskrim Polri di Kamboja. Setelah proses pemeriksaan telah selesai, maka para WNI atau calon pekerja migran Indonesia tersebut dipulangkan oleh pemerintah Indonesia. Saat ini telah dipulangkan warga negara Indonesia atau calon pekerja migran Indonesia dari Kamboja yang diduga menjadi korban TPPO terkait kasus scamming online tersebut ya. Adapun kepulangan telah dilaksanakan secara bertahap melalui 4 gelombang. Satu gelombang gelombang pertama kepulangan di tanggal 5 Agustus 2022 sebanyak 12 orang. Gelombang kedua 6 Agustus 2022 sebanyak 13 orang. Gelombang ketiga 8 Agustus 2022 sebanyak 14 orang, dan gelombang keempat 22 Agustus 2022 tadi malam ya sebanyak 202 orang. Jadi total yang telah dipulangkan ke Indonesia dari Kamboja korban penipuan untuk kasus scamming online ya, korban TPPO sebanyak 241 orang. Karena ini disiarkan secara live, ini juga ya penting untuk menjadi perhatian para pemerintah daerah, sehingga saya ingin menyebutkan dari mana saja ya para warga negara Indonesia tersebut berasal. Dari Sumatera Utara, ini terbesar, total 129. Jawa Barat 24, ya, kemudian Jawa Timur 14, Jawa Tengah 13, DKI Jakarta 11, Kalimantan Barat 10, Bali 9, Riau 5, Kepulauan Riau 9, Banten 5, Lampung ya ada 2 Lampung, kemudian Sumatera Barat 3, NTB 1, kemudian Bangka Belitung 1, Sumatera Selatan 1, Sumatera Selatan 1, Sulawesi Selatan 2 ya. Sulawesi Selatan 2, maaf. Ya, kemudian ini yang tidak teridentifikasi karena saat pemeriksaan kabur ya. Ini 2 orang, jadi total 241 orang. Ya. Kemudian alur proses kepulangan para WNI atau calon pekerja migran Indonesia tersebut ya, kami menyebutnya calon pekerja migran ya, bukan PMI, karena kalau PMI otomatis dia resmi. Kemudian sejak awal berproses masih di Indonesia, tentu dia tercatat dalam Sisko P2MI.
Nah, alur proses kepulangan WNI tersebut dari Kamboja ya di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan sesuai dengan SOP, yaitu pemeriksaan di KKP, pemeriksaan di imigrasi, kemudian menuju RPTC Bambu Apus ya dan atau Wisma Atlet Kemayoran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Bareskrim Polri serta asesmen oleh Kementerian Sosial ya. Kemudian kepulangan WNI atau calon pekerja migran Indonesia tersebut ya, di gelombang 1 sampai 3 ini telah melalui proses pemeriksaan oleh Bareskrim Polri. Kemudian juga telah dilakukan asesmen dan fasilitasi kepulangan oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan BP2MI serta pemerintah daerah terkait. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022, BP2MI mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri bahwa akan ada pemberangkatan WNI atau calon pekerja migran Indonesia ke Kamboja menggunakan pesawat charter ya Lion Air sebanyak 645 orang melalui Bandara Kuala Namu dan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini bisa dibayangkan proses pencegahan penanganan di Kamboja sedang berlangsung terkait korban TPPO, tapi upaya memberangkatkan dari Indonesia terus dilakukan ya oleh pihak-pihak yang kita berani menyebutnya sebagai sindikat penempatan ilegal. Ya. Kemudian pemberangkatan untuk kloter pertama sebanyak 215 WNI atau calon PMI ini akan diberangkatkan melalui Bandara Kuala Namu dari 645 tadi ya. Setelah mendapat informasi tersebut, BP2MI Pusat memerintahkan Kepala BP3MI Sumatera Utara untuk melakukan pencegahan bersama tentu Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara beserta instansi terkait lainnya. Kemudian Kementerian Luar Negeri menyampaikan surat kepada Kementerian Perhubungan Udara untuk melakukan penundaan penerbangan pesawat charter Lion Air JT5385 yang akan digunakan untuk memberangkatkan WNI atau calon pekerja migran ke Kamboja tersebut. Nah, ini berarti lebih gampang ya kalau pesawat charter. Teman-teman Bareskrim Polri jadi tahu persis pesawat Lion Air JT5385 yang akan diberangkatkan pada hari kapan, jam berapa, dicharter oleh siapa. Ini lebih mempermudah untuk dilakukan penyelidikan. Kemudian berdasarkan informasi dan mengacu pada surat dari Kementerian Luar Negeri kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengenai permohonan penundaan izin penerbangan ke Sihanoukville, Kamboja pada tanggal 12 Agustus 2022, maka telah dilakukan pencegahan pemberangkatan pesawat charter dari Bandara Kuala Namu menuju Bandara Sihanoukville, Kamboja oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama-sama dengan BP2MI Sumatera Utara, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, serta Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, beserta instansi terkait lainnya.